Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan buat yang sedang sakit, biarlah Tuhan Yesus menyembuhkan dan memulihkan keadaan saudara di pembaringan saudara saat ini. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan renungan singkat pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu. Dan kini saatnya Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan hikmat bagi kami Tuhan, agar firman yang kami dengar ini Tuhan Yesus dapat benar-benar berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hati kami, dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, pada saat ini saya akan menyampaikan sambungan renungan hari Selasa yang lalu. Nah, Selasa yang lalu saya sudah menyampaikan dua hal, saudara, mengenai ketika Tuhan berkata tidak. Nah, hari ini saya akan sampaikan hal yang ketiga. Oke, saya sambung sedikit, saudara, saya ingatkan kembali. Ketika Tuhan berkata tidak atas setiap doa dan permohonan kita, saudara, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua adalah jangan menjadi kecewa sama Tuhan. Dan yang ketiga saat ini saudara yang akan saya sampaikan adalah kita harus berdoa dengan benar, saudara. Nah, mengapa? Karena ternyata ada doa-doa yang salah, saudara. Salahnya di mana? Oke, kita lihat sama-sama ayatnya, saudara. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, saudara, kitab Yakobus mencatat bahwa ternyata ada orang-orang yang salah berdoa. Ya, kamu salah berdoa sehingga tidak menerima apa-apa. Nah, berarti saudaraku, masalahnya adalah bukan Tuhan tidak sanggup menjawab doa saudara dan saya, bukannya Tuhan tidak mau menjawabnya saudaraku, tetapi salahnya ada di kita. Kita yang salah berdoa. Poinnya ada di situ, saudara. Dan yang paling penting adalah kita harus berdoa dengan benar sesuai dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Di mana salah satu poinnya ada di ayat yang Matius 6 ayat yang ke-10, saudara. Oke, kalau doa Bapa kami, saudara bisa baca di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13, dan saya yakin saudara sudah hafal semua ya doa ini. Dan di ayat ke-10 dikatakan seperti ini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berarti kita harus berdoa sama seperti yang Tuhan ajarkan, jadilah kehendakmu, jadilah kehendak Tuhan. Nah, yang menjadi salah adalah atau kita salah berdoa adalah, poinnya adalah ketika dikatakan apa? Apa yang kamu minta, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, bicara tentang hawa nafsu berarti bicara tentang keinginan kita secara pribadi, ya kan? Apa yang menjadi kehendak kita. Dan ternyata doa itu tidak boleh berisikan apa yang menjadi keinginan pribadi saudara dan saya. Tetapi sebaliknya, doa harus dialaskan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Berarti saudara, ketika kita berdoa, apapun yang menjadi doamu, apapun yang menjadi isi doamu, harus diakhiri dengan kata, jadilah kehendakmu Tuhan. Tuhan, bila engkau berkenan, jadilah seperti apa yang kau kehendaki, apa yang kau inginkan. Ada beberapa orang mungkin ya, sepertinya ketika dia berdoa, dia memaksa Tuhan untuk melakukan seperti apa yang dia inginkan. Contoh misalnya,
seorang pemuda atau pemudi gitu ya, ketika mereka sedang memiliki hubungan khusus dengan atau memiliki teman dekat gitu, mereka mungkin akan berdoa seperti ini, Tuhan pokoknya aku tidak mau tahu, aku maunya dia Tuhan untuk menjadi jodohku, Tuhan aku tidak mau tahu, pokoknya apapun yang terjadi aku mau menikah dengan dia. Sedangkan ternyata saudara bahwa bukan dia jodohnya, bukan dia yang Tuhan inginkan, bukan dia yang Tuhan kehendaki saudara. Nah berarti saudara bukannya salahnya kan berarti di diri kita sendiri gitu, karena kita mau memaksa. Atau misalnya ketika kita berdoa untuk kita, mungkin ketika kita sedang sakit kita berdoa untuk kesembuhan, atau mungkin ketika kita berdoa untuk orang tua kita yang sedang sakit, ternyata orang tua kita tidak sembuh tetapi malah meninggal dunia gitu. Nah, salahnya di mana? Apakah Tuhan tidak mau menyembuhkan? Tidak juga, tidak saudaraku. Tetapi kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi, kehendak Tuhan yang harus terjadi. Kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa meminta, kita hanya bisa memohon, kita hanya bisa berharap dan mengandalkan Tuhan, saudara, dalam kehidupan ini. Tetapi pada akhirnya segala sesuatu biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ya kan, apapun yang ada di dalam hati kita yang menjadi harapanmu, yang menjadi apapun cita-cita dan keinginan pribadimu, saudara, simpanlah di dalam hati. Karena pada akhirnya keputusan Tuhanlah yang harus terlaksana. Pada akhirnya kehendak Tuhanlah yang harus terjadi. Kita harus sadar akan hal ini, saudara. Karena pemegang kendali hidup saudara dan saya, pemegang otoritas tertinggi adalah Tuhan. Berarti ketika engkau berdoa, jangan sampai engkau salah berdoa. Jangan sampai kita berdoa apa yang kita minta itu hanya untuk memuaskan keinginan hawa nafsu kita saja, saudara. Jadi mulai saat ini perbaiki apa yang menjadi isi doa kita. Karena ketika Tuhan berkata tidak, berarti kesalahan ada di dalam diri kita, saudara. Dan kita percaya bahwa semakin hari kita akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, saudara. Sehingga isi doa kita pun adalah doa yang benar, yang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan dan isi hati Tuhan. Itu yang paling penting, saudara. Nah, ketiga hal sudah saya sampaikan ketika Tuhan berkata tidak. Saudara, saya rindu kita semua tetap percaya sama Tuhan, tidak menjadi kecewa pada Tuhan, dan tetap menaruh harapan kita pada Tuhan, saudara. Dan kita belajar untuk mengisi doa kita dengan hal-hal yang benar, sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan apa maunya Tuhan. Dan yang paling penting, saudara, yang terakhir adalah ketika Tuhan berkata tidak, saudaraku, jangan pernah paksa Tuhan untuk berkata ya. Tapi sebaliknya, biarkan Tuhan yang melakukan segala sesuatu menurut apa maunya Tuhan. Tetap semangat menjalani hari-harimu. Tetap semangat untuk berdoa dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Percayalah, mungkin saat ini Tuhan berkata tidak terhadap apa yang kau mau, terhadap apa yang kau harapkan, terhadap apa yang kau doakan. Tapi ada saatnya di mana engkau berdoa dan Tuhan berkata ya atas apa yang kau doa dan harapkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk saat ini Tuhan, hamba-Mu sudah sampai di akhir renungan kami Tuhan Yesus, di mana 3 hal yang sudah kusampaikan Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan, berikan kemampuan bagi kami semua untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Dan kami rindu untuk menjadi terang dan garam dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan aku berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu Tuhan Yesus dalam segala pergumulan hidup mereka Bapa. Kami berharap Tuhan Yesus, Tuhan menolong kami. Dan biarlah Tuhan Yesus kehendak-Mu lah yang jadi dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan apa maunya kami Bapa. Karena aku percaya Tuhan Yesus, semua yang terbaik pasti akan Kau berikan bagi kami anak-anak-Mu sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.